Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita rindukan syafaat tersebut ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini membawa keberkahan kepada kita semuanya. Adapun judulnya adalah Keajaiban Surat Al-Waqiah. Rezeki mengalir, hutang lunas, hidup tenang. Ini perlu kami sampaikan karena ini kisah nyata yang dialami oleh seorang guru GTT yang waktu itu karena penghasilan yang sangat tidak layak untuk hidup, biaya hidup, maka ia pun muncul kreativitas untuk satu, berdagang secara online. Dengan itu ia bisa menghidupi, membayar 4 karyawan. Adapun saat itu dia mempunyai 2 usaha. Yang pertama yang dijual secara online itu adalah bibit tanaman hortikultura yang meliputi pohon durian, pohon rambutan, pohon kelengkeng, dan sebagainya. Semuanya lancar. Kemudian ia mengembangkan lagi, mempunyai tempat untuk mengambil dagangan sebagai reseller untuk tas organizer dan rak organizer. Itu pun juga lancar sehingga 4 karyawan itu bisa digaji dengan hasil jerih payah tersebut. Kemudian yang namanya kecelakaan tidak bisa diundang, tidak bisa ditolak. Sebagai manusia tentu akan mendapatkan cobaan, dan cobaan itu tentu ada maksud dari Allah. Jika lulus maka insya Allah juga akan ada hikmahnya, ada kebaikan di balik cobaan itu. Suatu saat ia ditipu oleh nasabahnya yang dengan sangat liciknya ia mengorder banyak sekali, kemudian mengirimkan kepada adminnya bahwa pada hari dan tanggal sekian sudah dikirimkan uang transfernya. Ternyata resi yang dikirim itu resi yang sudah untuk menggunakan jual beli di hari yang lain, namun cuma difotokopi dan diganti tanggalnya. Kemudian ketika bilang dengan yang mempunyai usaha ini, maka karyawan itu menjadi terkaget-kaget karena fotokopi resi pembayaran itu sudah dikirim. Ternyata itu hanya tipuan belaka sehingga sangat mengganggu kelancaran bisnisnya. Begitu juga ketika di saat yang berikutnya, itu ketika penjualan bibit yang dibawa ke luar Jawa itu juga sangat besar, ya, nilainya puluhan juta, dan itu pun ternyata baru dibayar separuhnya, yang katanya akan dibayar jika digenapi pembayarannya jika barang sudah sampai ke tujuan. Ternyata setelah
barang sampai ke tujuan lewat kapal, dikirim ke sana, keluar Jawa, ternyata tidak digenapi uangnya, uang transfer tidak digenapi, sehingga mengalami kerugian yang luar biasa. Sudah bisa dibayangkan, dia hanya seorang karyawan, guru swasta, ternyata harus mengembalikan uang yang jumlahnya tidak sedikit kepada rekan kerjanya atau partner kerjanya. Sehingga mau tidak mau, karena sudah terlanjur baik hubungannya, agar hubungan itu tidak menjadi rusak, maka mau tidak mau harus meminjam kepada bank. Dan itu cukup besar, sehingga dia sekarang mempunyai hutang. Dan ternyata hutang itu untuk membayar di bank dengan membayar di karyawan itu tidak seimbang, sehingga dengan kata lain ia mengalami kebangkrutan. Di tengah kebangkrutan itu dia sudah berdoa setiap malam. Kemudian dia pun akhirnya meminta kepada orang tuanya untuk mengantarkan kepada seorang yang diyakini mempunyai ilmu yang baik, yaitu yang bernama Simbah Imam di daerah Purworejo. Simbah Kiai Imam Mawardi. Kemudian di sana meminta ijazah, dan kemudian diberi ijazah yang namanya Surat Al-Waqiah. Kemudian setelah mendapatkan dari Simbah Imam Thaifur Mawardi itu, ia laksanakan setiap selesai sholat asar sebanyak 14 kali. Itu rutin dijalankan. Ternyata setelah 1 tahun itu ada keajaiban yang luar biasa. Ia tidak menyangka jika Allah menunjukkan kepada teman baru yang datang, kemudian memberikan ilmunya kepada si pengamal waqiah ini. Memberi ilmu bagaimana cara membuat konten YouTube, dan ia pun menyampaikan apa yang dialami di YouTube itu, dan akhirnya ia mempunyai subscriber yang sangat banyak sekali. Sekarang sudah sampai tembus 500.000, sehingga tiap hari ia mendapatkan income sekitar 8-10 juta setiap bulannya. Hal itu dicapai dari nge-YouTube, dan yang satu dari dia mengajar karena sudah diangkat menjadi tenaga honorer kabupaten. Demikian, itu akhirnya dia mempunyai penghasilan yang luar biasa, rezekinya mengalir terus sampai saat ini. Kemudian hidupnya tenang karena hutangnya sudah lunas semuanya, bahkan bisa membantu kepada saudara-saudaranya yang lain. Itulah satu keajaiban yang luar biasa, dan ini betul-betul nyata dialami oleh seorang guru GTT tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, itu semua karena kekurangan kami sebagai orang yang tepatnya salah serta lupa. Juga kami merasa orang yang fakir akan ilmu. Namun barangkali ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.